Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal tentang titrasi asam basa. Materi kimia kelas 11 semester 2. Ada 10 soal pilihan berganda yang mau saya bahas ya. Yuk langsung aja saya mulai. Ini nomor 1. Berikut ditampilkan kurva titrasi pada titrasi larutan HCl 0,1 m dengan NaOH 0,1 m. Sama ya, sama-sama 0,1 m. Ini grafiknya. Lalu berdasarkan kurva tersebut, volume HCl yang dititrasi berapa mili. Jadi ini adalah titrasi antara asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Ya, jadi yang ditambahkan itu basa kuat. Ya, jadi di sini kan NaOH basa kuatnya. Maka volume ini adalah volume NaOH yang ditambahkan. Oke, jadi titik ekivalennya kan di sini saat NaOH-nya 20 mili. Baik HCl maupun NaOH itu adalah asam basa bervalensi 1 kan. Jadi kita bisa hitung molaritas HCl asam kali volume asam sama dengan molaritas basa kali volume basa. Udah, yang ditanyakan kan volume HCl. Molaritas HCl 0,1 m. 0,1 m kali volume asamnya. Molaritas basanya juga 0,1 m. Volume basanya ini yang 20 mili. Jadi kan volume asamnya adalah, ini kan sama semua. Berarti 20 mili. Jadi untuk menghasilkan grafik seperti ini, maka HCl yang dibutuhkan adalah 20 ml. Opsi yang tepat adalah yang C. Lanjut nomor 2, di antara kurva titrasi berikut yang menunjukkan kurva titrasi NH4OH 0,1 m dititrasi dengan HCl 0,1 m. Yang mana? Oke, jadi NH4OH adalah basa lemah ya. Jadi dititrasi dengan HCl asam kuat. Nah, jadi kita lihat grafiknya dari awal adalah yang basa lemah. Basa lemah itu mainan pH-nya itu sekitar 10 sampai 11. Lalu nanti kan ditambahkan asam kuat, maka nanti akan turun pH-nya. Jadi cari aja dulu yang dasarnya 10 sampai 11. A udah jelas tidak mungkin. C tidak mungkin karena start dari 2 kan, harus start dari tinggi. Jadi opsinya tinggal B atau E. Tapi kalau lihat E itu kan main di 13-an ya. 13 itu kuat ya basanya. Nah, jadi ini antara 10 sampai 11 ini basa yang lemah. Ini sampai dia turun ke bawah kan, berarti dia asam kuat. Kan cocok kan basa lemah dengan asam kuat. Jadi grafik yang tepat adalah yang B. Gitu ya ngeceknya ya. Cek dari awal tuh apa sih zatnya gitu. Lalu perkirakan pH-nya. Nomor 3, perhatikan kurva titrasi berikut. Kurva lagi ya. Kurva titrasi tersebut sesuai dengan kurva titrasi pada reaksi apa dengan apa. Oke, kita main dari sini kan awalnya kan. Nah, ini kan sekitar 3 ya. 3 itu adalah untuk asam yang lemah. Lalu kan naik di titrasi pasti sama basa. Nih, endingnya kan sampai hampir 14. Berarti basa kuat. Gitu ya. Jadi cek saja mana yang asam lemah dengan basa kuat. Asam lemah basa kuat mungkin, asam lemah basa kuat mungkin. Asam kuat basa kuat tidak mungkin. Basa kuat asam lemah, wah malah tidak mungkin. Ini malah tidak mungkin. Jadi opsinya kalau enggak A, B. Lalu gimana kita mengecek A atau B? Nah, kita lihat volume si basa yang ditambahkan. Ini kan 20 mili. Ya, ini titik ekivalennya di antara ini ya. Nah, jadi kalau kita pakai rumus MA VA sama dengan MB VB, dan kalau dicek juga ini kan opsinya tinggal CH3COH dengan NaOH ya, artinya sama-sama valensi 1. Nah, jadi kan bisa dilihat kalau ini kan nggak ada data lagi, berarti kita anggap molaritasnya sama semua kan. Misalnya 0,1 ya, VA-nya biarkan 0,1, VB-nya 20. Maka pasti VA sama dengan VB juga. Jadi cari aja yang
sama volumenya dengan si basanya. Maka opsi yang tepat yang A. Kalau yang B itu dia 30. Gak cocok. Gitu ya. Jadi cek dulu grafiknya itu apa dengan apa. Lalu masukkan data-data ini ya. Data-data yang tersedia. Oke, yang A ya. Lanjut ke nomor 4. Ada asam sulfat H2SO4 20 mili dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Ternyata NaOH-nya 30 mili yang habis. Berapa molaritas asam sulfat tersebut? Oke, ini H2SO4 versus NaOH ya. Nah, ini karena valensinya beda, jadi Ma kali volume A kali valensi sama dengan Mb kali volume B kali valensi basanya. Nah, molaritas asam yang dicari, volume asamnya 20 mili, H2SO4 adalah asam yang bervalensi 2 kan? NaOH-nya 0,1 M, volumenya 30 mili, dan NaOH itu bervalensi 1. Maka 40 Ma sama dengan 3 ya. Maka Ma molaritas asamnya 3/40, 0,075 M. Opsi yang tepat adalah yang A. Nomor 5 ada larutan cuka CH3COH 10 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 M. Volume rata-rata NaOH-nya adalah 36 ml. Jika diketahui cuka yang murni punya konsentrasi 18 molar, maka persentase atau kadar cuka dalam larutan tersebut berapa? Jadi kita tinggal pakai konsep titrasinya aja gitu. C3COOH valensi 1 asamnya, NaOH valensi 1 basanya. Jadi tinggal Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Nah, Ma-nya yang dititrasi kita nggak tahu. Tapi volumenya 10 mili. Molaritas basanya dikasih tahu 0,1 M. Dan volume NaOH yang kepakai rata-ratanya 36 mili. Berarti kan Ma sama dengan 3,6/10 ya. Atau 0,36 molar. Inilah yang dititrasi tadi. Nah, lalu kita bandingkan ini terhadap yang murni. Yang murni katanya 18 molar. Jadi persen cuka adalah cuka yang didapat hasil titrasi dibagi dengan cuka murni. Jangan lupa yang namanya persen kali 100% kan. Dapatlah ini 2%. Jadi cuma 2% saja cuka di dalam itu. Kalau dibandingkan dengan yang murninya. Oke, bisa ya. Nah, pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai 10. Jadi semuanya langsung di sini ya. Nah, untuk menentukan kemurnian logam Zn, diambillah 1 gram logam Zn. Direaksikan dengan 40 ml larutan HCl 1 molar. Inilah reaksinya. Lalu HCl-nya ini ada sisa katanya. Berarti HCl yang ditambahkan ini berlebih. Logik kan? Nah, dititrasi dengan si NaOH 0,4 M. 4 kali dilakukan titrasinya. Sampailah data ini muncul. Gitu ya. Lalu muncullah pertanyaan-pertanyaannya ini. Yang 6, volume rata-rata dari NaOH yang digunakan adalah berapa gitu. Jadi kalau V rata-rata ya udah hitung semua V-nya ya. Yang 30,2 tambah 24,9 tambah 25 tambah 25,1 dibagi 4. 4 percobaan kan. Ini dapatlah 26,3 ml. Opsi yang tepat yang B ya. Tinggal rata-rata saja. Lalu yang kedua, dalam titrasi tersebut jumlah HCl yang tersisa
dan bereaksi dengan NaOH, tidak bereaksi dengan Zn adalah, kalau kita lihat HCl yang bersisa bereaksi dengan NaOH itu pada step apa? Step titrasi. Paham kan? Jadi pada saat titrasi, ya udah, jadi MaVa sama dengan Mb Vb. Apa sih sebenarnya M kali V? Mol. Gitu ya, atau N ya. Jadi NCHCl sama nilainya dengan NCNaOH. Atau N itu dibongkar jadi M kali V. Molaritas kali volume. Molaritas basanya adalah, tadi kan dikasih tahu 0,4 M ya. Sedangkan volumenya itu volume rata-rata di soal di atas tadi. 26,3. Maka dapatlah ini 10,52 milimol. Masih milimol karena pakai mililiter. Kalau mau dijadikan mol bagi 1000 kan. Ini sekitar 0,01 di pembulatannya ya. Ada nih, opsi yang tepat adalah yang dadu. Karena nomor 8, 9, 10 masih berkaitan dengan ini, saya kasih gambaran dulu lah ya. Jadi kan dimasukkanlah ke sini misalnya 1 gram Zn. Lalu dimasukkan HCl berlebih 1 M 40 mili. Paham ya? Lalu kan nanti dia katanya ada bersisa tuh HCl-nya. Baru HCl yang sisa dititrasi sama si NaOH. Ini tadi HCl yang sisa. Kira-kira nyambung ya jalan ceritanya ya. NaOH-nya tadi 0,4 M dan volume kepake adalah rata-rata 26,3 mili. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8-nya, masih berhubungan ya. Jadi kita sebaiknya harus lihat data yang tadi. Oke lah, kita coba ya. Jumlah mol HCl yang bereaksi dengan logam Zn sebanyak berapa? Nah, reaksinya saya tulis ulang di sini. Zn tambah 2 HCl. Hati-hati koefisien ya. Pastikan reaksi udah setara. Kita buat keadaan mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, tadi masih ingat ya, di bagian titrasi ternyata HCl yang kepakai itu cuma yang bersisa adalah 0,01 mol. Ya kan? Nah, awalnya berapa HCl? HCl awal adalah 40 kali 1, 40 mili mol. Kita jadikan mol 0,04 mol. Paham ya? Jadi HCl yang awal adalah 0,04 mol, bersisa 0,01 mol yang titrasi tadi. Berarti yang bereaksi berapa? Selisihnya kan 0,03 mol. Opsinya yang B. Nyambung ya? Lalu kalau HCl-nya 0,03 mol, berapa Zn-nya? Berapa mol Zn-nya? Tinggal mainkan perbandingan koefisien. 2:1. Jadi HCl itu 2 kali lipat dari Zn-nya. Atau Zn-nya adalah setengah dari HCl. Setengah dari 0,03 adalah 0,015. Nah, jadi ketahuan lah si Zn-nya ada 0,015 mol. Oke. Jadi Zn yang bereaksi dengan si HCl itu adalah setengah dari 0,03 mol sama dengan 0,015 mol. Tapi yang ditanya massa. Massa adalah mol kali AR. 0,015 kali AR-nya dia kasih 65. Ya, berarti ini dapat 0,975 gram. Mana dia? Yang C. Jadi ketahuan lah yang bereaksi di situ Zn-nya adalah 0,975 gram. Nah, nomor 10, 0,975 gram itu berapa persen dari logam Zn yang diambil tadi? Jadi persen Zn sama dengan
jumlah Zn tadi yang bereaksi dibagi dengan jumlah Zn yang tadi diambil. Sampelnya ya, 1 kan. Jangan lupa persentase kali 100. 97,5%. Opsinya yang B. Jadi nggak 100% dari yang 1 gram logam Zn tadi ya. Jadi bisa dikatakan logam Zn-nya tadi itu yang 1 gram tidak murni, tidak pure. Masih ada pengotornya sekitar 2,5%. Oke, selesai ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.